Apakah kamu pernah mendengar nama Ryu Kintaro? Seorang bocah berusia 9 tahun yang viral karena disebut sebagai bocah perintis. Mendadak jadi sorotan publik, bukan karena prestasinya semata, tapi justru karena pernyataannya yang memicu kontroversi. Dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial, Ryu terlihat berdiri di hadapan kamera dan berkata, yang paling seru itu hidup sebagai perintis. Gak ada yang nunjukin arah, gak ada yang ngejamin hasil. Justru itu letak asiknya. Kalimat sederhana itu justru membuat jagat maya geger. Banyak netizen menilai ucapan itu terlalu dewasa untuk seorang anak kecil. Bahkan lebih jauh, mereka menyebutnya tidak peka terhadap realitas kebanyakan orang. Kenapa bisa begitu? Karena publik tahu Ryu bukan anak biasa. Ia adalah putra dari Christopher Sebastian, CEO Mecho Group, sebuah perusahaan besar yang bergerak di berbagai bidang. Sejak usia 7 tahun, Ryu telah menjalankan usaha makanan dan minuman. Bahkan punya brand jamu sendiri bernama Cap Nyonya Kaya. Dalam beberapa wawancara, omzet bisnis Ryu disebut bisa tembus miliaran rupiah per tahun. Dari sinilah polemik muncul. Banyak yang mempertanyakan apakah pantas anak yang tumbuh dalam keluarga kaya raya dengan akses modal dan bimbingan lengkap menyebut dirinya sebagai perintis. Netizen menyindir bahwa Ryu tidak sedang merintis, tapi sedang didorong menuju sukses oleh orang tuanya yang sudah mapan. Komentar-komentar pedas pun bermunculan. Dia mah tinggal nerusin, bukan ngerintis. Tajir dari lahir bilang hidup tanpa jaminan. Bercanda kali. Namun, di balik segala hujatan itu, ada pula yang membela Ryu. Mereka menilai bahwa ia hanyalah anak kecil yang sedang tumbuh dalam lingkungan penuh semangat wirausaha. Mereka mempertanyakan, apakah pantas orang dewasa menyerang ucapan seorang anak yang mungkin hanya sedang diajak membuat konten? Sebagian psikolog dan pemerhati anak bahkan angkat bicara. Mereka menilai bahwa yang perlu disorot bukan hanya ucapan Ryu, melainkan narasi yang dibentuk oleh orang dewasa di baliknya. Apakah anak ini sedang diajarkan hal baik? Atau justru sedang dimanfaatkan demi citra dan konten viral? Alih-alih mendidik anak secara sehat, justru ada kekhawatiran bahwa tekanan dari media sosial bisa membebani perkembangan mentalnya. Fenomena ini menunjukkan satu hal yang penting, bahwa publik Indonesia kini semakin sensitif terhadap isu privilege. Semangat! Kerja keras tetap dihargai. Tapi, ketika dikemas dengan narasi yang tidak jujur atau terkesan menyesatkan, publik tidak akan tinggal diam. Ryu Kintaro, di usianya yang masih sangat muda, kini berada di tengah badai opini. Entah dia menyadari atau tidak, dunia sudah menaruh perhatian besar padanya. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sebagai masyarakat dewasa benar-benar adil dalam menyikapi ini? Apakah kritik kita membangun atau justru menghancurkan potensi seorang anak? Atau mungkinkah di balik segala hujatan dan pujian, yang paling butuh perlindungan adalah anak itu sendiri? Peace out!